Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, terima kasih. Ya, memang semuanya tidak lepas dari perjalanan ya. Satu, semuanya tidak lepas dari perjalanan. Dan saya ini dibesarkan dari keluarga pendidik juga sebenarnya, dari keluarga pendidik mulai dari zaman kalau ayah saya itu adalah guru mulai zaman kemerdekaan. Ya, karena profil guru di zaman-zaman seperti itu kita juga tahu bagaimana pola pendidikannya ya. Dan satu hal yang selalu didengung-dengungkan ke saya itu adalah hanya dua kata sebenarnya. Jadilah kamu anak yang bermanfaat. Nah, itu saja sebenarnya kalimat-kalimat yang memantik saya. Jadi kalimat-kalimat pemantik itu akhirnya sadar atau tidak sadar itu yang membentuk saya. Kalimat pemantik, jadilah orang yang bermanfaat, jadilah anak yang sabar, itu selalu yang didengung oleh kedua orang tua saya. Akhirnya ya saya mulai dari pendidikan mulai di SD, SMP, ya itu yang saya pedomani terus, jadilah orang yang bermanfaat. Sehingga ketika saya belajar pun, bahkan orang tua saya tidak pernah sama sekali memaksa, menyuruh, tidak. Secara sadar, saya juga harus belajar secara mandiri. Jadi itu yang selalu saya lakukan. Itu pun tidak hanya dari SD, SMP, SMA, tapi bahkan di perguruan tinggi pun, orang tua saya membebaskan dulu saya, membebaskan terserah. Saya memilih ke perguruan tinggi mana. Ya, jadi orang tua saya tidak pernah menyampaikan ke saya, kamu nanti kalau bisa jadilah guru, tidak pernah. Termasuk juga ketika lulus SMA, masuklah ke perguruan tinggi ini, ambillah IKIP, tidak pernah. Tetapi akhirnya takdir juga begitu, takdir menjalankan saya memilih ke IKIP, dan mengambil jurusan bahasa Indonesia juga, itu takdir. Jadi kalau melihat perjalanan pendidikan, apalagi ketika masuk ke IKIP saat itu, ketika pilihan yang saya jatuhkan itu di luar yang normal. Kenapa? Artinya begini, prestasi saya ketika di SMA insya Allah tidak pernah lepas dari 1 dan 2, peringkat 1 dan 2 saat itu. Tetapi saya memilih ke jurusan ke IKIP dan memilih ke jurusan bahasa Indonesia, dasarnya hanya satu, senang. Saya senang hanya itu saja, senang. Kemudian dari segi pilihan jurusan, ini yang saya katakan tadi di luar normatif, di luar nuril ya. Di luar nurul ya. Jadi waktu itu kan ada milih IPC. Saya jurusan IPA SMA-nya. Kemudian memilih IPC dengan pertimbangan kenapa kok saya memilih IPC? Karena saya ingin menghormati kawan-kawan yang jurusan IPS. Nah, itu ya. Padahal fokus saya hanya satu di bahasa Indonesia saat itu. Pilihan pertama saya ambil bahasa Indonesia IKIP Surabaya. Pilihan kedua saya ambil bahasa Indonesia IKIP Malang. Kemudian pilihan yang ketiga saya ambil fisika IKIP Surabaya. Dari pilihan ini saja kan sudah menarik gitu loh. Maksudnya dari segi pilihan urutannya kan harusnya fisika dulu baru bahasa. Tetapi saya tidak. Kenapa? Karena memang saya sebenarnya kepinginnya di bahasa Indonesia gitu. Jadi fisika itu hanya sekedar ya penghormatan saya lah saat itu. Jadi itu dasarnya. Kemudian kenapa saya selalu mengaitkan dengan takdir, Mas? Di IKIP Surabaya hampir semua kawan kuliah saya dan dosen saya itu mengenal Nanang waktu itu ketika lulus dari IKIP tidak mau jadi guru. Jadi tidak ada keinginan sama sekali jadi guru waktu itu. Semua kawan saya mengenal itu. Saya dulu kan aktif di organisasi, di ANC juga aktif, di sana juga aktif. Sehingga dosen-dosen juga hafal dengan saya, gitu ya, termasuk kawan-kawan. Tapi lagi-lagi perjalanan takdir menjadikan saya menjadi seorang guru. Kenapa kok saat itu saya tidak ingin jadi guru? Karena saat itu berdasarkan ya yang saya tahu, profesi guru kurang dihargai. Satu. Kemudian apalagi guru yang non PNS waktu itu betul-betul saya itu menganggap bahwa profesi guru saat itu tidak menghargai
ilmu. Ya, saat itu saya berpikir itu. Akhirnya begitu lulus dari IKIP Surabaya, tidak ada niatan sama sekali untuk menjadi guru. 3 tahun, ya hampir 3 tahun, saya bekerja di luar kependidikan, ya, di luar kependidikan. Akhirnya ya lagi-lagi perjalanan takdir akhirnya ikut tes keguruan, sekali tes, alhamdulillah masuk. Ya, jadi kenapa kok saat itu kepingin jadi mendaftar di profesi guru, ini hal yang menarik juga. Di Indonesia Timur saat itu ketika saya di profesi sebelumnya menemukan hal-hal yang menggelitik terkait dengan kependidikan saat itu. Banyak anak-anak yang semacam ini. Nah, akhirnya ternyata sadar tidak sadar kependidikan yang saya tempuh, kemudian pengalaman dari kedua orang tua saya terkait dengan keguruan memanggil untuk itu. Jadi itu awalnya saya menjadi guru S1 saya di Bahasa IKIP Surabaya, kemudian S2-nya juga Bahasa Indonesia tapi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu barangkali awal saya jadi guru, Mas. Dan lagi-lagi perjalanan takdir setelah sekian lama menjadi guru di SMP yang lain, perjalanan takdir saya mengharuskan saya kembali ke sekolah SMP saya dulu. Di sini adalah saya mengenyam pendidikan waktu SMP. Jadi seakan-akan mengingatkan kembali saya ketika masa kecil saya di sini dulu. Nah, akhirnya saya di sini ya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Puri. Jadi sambil bernostalgia, punya angan-angan membesarkan alumni juga. Jadi mengajar di sini tidak hanya panggilan profesi, tapi mengajar dengan hati namanya. Nah, itu yang melandasinya. Jadi dengan senang hati saya berada di sekolah yang pernah membesarkan saya saat itu. Mungkin itu perjalanan saya, Mas. Saya menjadi kepala sekolah, menjadi guru 20 tahun. Menjadi kepala sekolah ini adalah tahun keempat di sini. Jadi ya dipanggil kembali, setelahnya saya dipanggil kembali ke alumni saya. Kepala sekolah pertama saya di alumni di SNBN yang pernah membesarkan saya. Ini tahun keempat gitu ya. Ya, terima kasih ya. Jadi angin saya pertama ke sini adalah ya saya ingin membesarkan alma mater saya. Itu satu ya. Satu, ingin membesarkan alma mater saya. Bagaimana caranya membesarkannya dari segi prestasi siswa, satu. Kemudian yang kedua, dari segi apa ya? Ketika orang melihat SMN 1 Puri dari segi tampilan, tidak tampilan ini sudah harus bisa membanggakan. Jadi setiap alumni SMN 1 Puri merasa bangga punya sekolah ini gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan pertama. Jadi bagaimana caranya saya bisa membuat siswa prestasi? Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berusaha memerdekakan guru saya. Jadi kenapa? Karena dengan kemerdekaan yang mereka rasakan, dengan kemerdekaan yang guru-guru rasakan, saya itu berharap potensi-potensi yang dimiliki oleh guru akan muncul. Kalau guru merasa merdeka, guru merasa bahagia, pasti nanti ketika di kelas hal-hal yang tampaknya tidak pernah terjadi pasti akan terjadi. Saya percaya betul pada guru saya. Sama halnya dengan ketika saya menjadi guru, saya percaya betul pada siswa saya bahwa siswa saya adalah siswa yang mampu. Begitu mereka kita percaya, ternyata ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan bisa mereka lakukan. Nah, selama 3 tahun yang saya di sini, tahun keempat ini, saya melihat hal itu terjadi pada guru-guru saya. Ternyata dengan kita berikan kebebasan, dengan kita berikan kemerdekaan, mereka akan memunculkan banyak hal yang luar biasa. Sehingga begitu saya masuk ke sini lambat laun, akhirnya sekolah ini semakin dipercaya oleh masyarakat dan semakin dipercaya oleh Dinas Pendidikan, oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Seringkali kegiatan-kegiatan besar, event-event besar dari Kabupaten Mojokerto dipercayakan kepada SMN 1 Puri. Dan alhamdulillah di 2 tahun belakangan ini sekolah kita SMN 1 Puri ini mendapatkan predikat sebagai sekolah dengan kemajuan terbaik
selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian saya juga menggagas ini Mas, yang luar biasa, karena saya merasakan ketika saya menjadi kepala sekolah di sini, ikatan batin saya dengan sekolah itu ternyata nyambung. Nah, saya berpikir, seandainya ikatan semacam ini dimiliki oleh alumni-alumni yang pernah ada di sini untuk membesarkan sekolah ini, itu akan menjadi energi yang luar biasa. Maka 2 tahun ini sudah mulai saya gagas, saya tuh mencoba memanggil alumni-alumni yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah ini untuk hadir ke sekolah. Mereka saya minta untuk berbuat, bertindak sekecil apapun yang bisa mereka lakukan, kita lakukan untuk alma mater SMN 1 Puri ini. Jadi di 2 tahun ini kita Dies Natalis kita coba kita undang mereka, dan alhamdulillah sambutan juga luar biasa. Dan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendapatkan apresiasi, memanggil alumni setiap tahun semacam ini. Apresiasi dalam bentuk akhirnya diminta hal yang semacam yang dilakukan oleh dilakukan di sekolah-sekolahnya lainnya. Itu Mas yang saya lakukan di sekolah ini. Jadi yang utama adalah bagaimana sekolah SMN 1 Puri ini bisa menjadi sekolah yang dibanggakan oleh alumninya, dibanggakan oleh masyarakat, dan dibanggakan oleh Kabupaten Mojokerto. Oke, terima kasih. Jadi yang paling utama yang bisa lakukan adalah kita bekerja, kita berbuat sekuat apapun yang bisa kita lakukan tanpa kita mengharapkan hasil apapun. Hasil itu kita serahkan kepada Sang Maha Kreator. Yang penting kita berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan tanpa mengenal lelah. Kita berjuang, kita berbuat sebaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak usah berpikir tentang hasilnya bagaimana. Biarkan hasil itu yang Sang Maha Kreator yang menentukan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Ayo kita berbuat sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kepada kemaslahatan umat semuanya. Matur nuwun, itu Mas yang bisa saya sampaikan. Audio Jungle. Audio Jungle.